A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction beberapa fenomena yang terjadi setelah lebaran atau pasca lebaran atau sebelum lebarannya. Ada beberapa video yang ada beberapa fenomena yang sungguh menyayat hati, teman-teman. Sepertinya ini adalah fenomena tahunan, ya, fenomena tahunan yang setiap tahun itu pasti ada saja, teman-teman. Saya pribadi sudah mensurvei berita-beritanya, teman-teman, di mana fenomena-fenomena ini terjadi kepada mereka yang kalau menurut saya tidak ada jera-jeranya. Meskipun pelajaran itu terjadi di sekitar kita, mereka masih tidak mengambil pelajaran. Ya, masih berbuat mubazir, masih berbuat sesuatu yang jahil, bahkan membahayakan diri dan orang lain. Di sini bagaimana tanggapan kita seharusnya? Bagaimana edukasi kita kepada orang sekitar? Kalau kita hanya menyaksikan berita lalu diam. Ya, coba di sini kita simak dari video pertama, orang-orang yang berbuat mubazir, berkedok ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi malah mengundang bencana, mengundang petaka, dan membuat kerusakan. Secara sengaja membuat kerusakan. Balon udara berisi petasan jatuh dan meledak ke perumahan warga, mobil dan rumah rusak. Mereka dengan sengaja menerbangkan balon-balon seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Meresahkan warga, sampai polisi turun tangan. Allah. Orang Madura, teman-teman. Entah orang Madura atau mana ini ya. Jawa Timur pokoknya. Mak nyap-cap kena. Awas, tak gosok di tanah kan. Allah, ada-ada saja orang-orang. Nyap-cap anon. Tuh. Mak nyap-cap deui kena. Tuh. Sudah kelihatan dari awal kalau apinya ini sudah meluber kemana-mana, tapi tetap dilakukan. Tetap dilepas. Ya Allah. Tuh, meleleh dia. Ada yang meleleh apinya. Tuh. Mungkin dari minyaknya ini. Ya Allah. Dilepas. Terus dibakar. Ini petasan, teman-teman. Ini petasan besar ini ya. Ini kalau putus di tengah terus jatuh ke kepala orang itu bagaimana? Apa gak ada pikiran ke sana? Allah. Tuh. Malah jatuh petasannya, teman-teman. Tuh, meledaknya di tengah dia. Tuh, Allah, ya Allah. Akhirnya apa? Kaget banget sampai merinding. Lagi di rumah ibu, tiba-tiba ditelepon warga perumahan kalau kontrakan kami kena dampak mercon. Berdasar cerita warga, ada balon udara isi mercon gede-gede jatuh di area kontrakan. 5 rumah plus 1 mobil rusak. Hari Raya Idul Fitri menyalakan mercon-merconan dan membuat warga resah. Ini, teman-teman, ada beberapa tradisi yang memang harus ditinggalkan. Ini bukan tradisi sebenarnya, ini hanya keisengan warga. Ketika hari raya, kadang ketika malam takbiran mereka bakar-bakar petasan seperti ini tuh ada, teman-teman. Nanti di akhir video saya akan memberikan foto kepada kalian. Orang-orang sengaja mereka membuat mercon, lalu merconnya meledak di rumahnya. Akhirnya apa? Dia dan cucunya kalau tidak salah. Ya Allah, saya tidak tahu mau ngomong apa ya. Tuh, hancur teman-teman. Na'udzubillah, kelakuan orang. Tuh, kan jatuhnya ke rumah orang itu, jatuh ke rumah orang, tidak bisa di-setir kecuali pakai benang apa namanya tuh? Benang layangan. Nah, kecuali pakai benang layangan diikat 4 gitu. Terus diikat ke kayu, udah biar meledak di atas kalian saja. Jangan dilepas. Kalau dilepas nanti jatuhnya kemana? Allah, tapi tetap tidak boleh, membahayakan. Ya, petasan-petasan seperti ini tuh membahayakan, teman-teman. Hancur. Ya Allah. Ya Allah. Sudah berbuat mubazir, merugikan orang lain. Hancur. Ya. Ini bukan satu-satunya, teman-teman. Ada satu video lagi yang jelas ini langsung mengarah ke rumah warga. Langsung meledak di atas rumahnya, teman-teman. Ini videonya. Tuh.
langsung ke atas rumahnya dia meledak. Coba, kalau kebakaran bagaimana itu rumah? Ya Allah. Allahu Akbar. Lakuan. Para ustadznya kemana? Agama itu nasihat, teman-teman. Agama itu nasihat. Seorang ustadz harusnya apabila di sini, di daerah sini, pasti di Indonesia itu mayoritas Islam. Pasti di setiap sudut kampung itu pasti ada ustadznya, ada asatidnya. Harusnya memberikan peringatan, teguran. Jangan main mercon, jangan buat balon udara yang seperti ini. Karena apa? Bisa merugikan orang lain. Bisa membahayakan diri kalian dan orang lain. Saya kan bukan ulama. Saya tidak bisa memfatwakan apakah kegiatan seperti ini halal atau haram atau makruh atau bagaimana. Intinya di sini membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Bukan cuma membahayakan dan merugikan. Mubazir, teman-teman. Ya, mubazir kegiatan seperti ini. Dan di sini saya juga memiliki informasi di-share oleh teman-teman grup bahwa ada salah satu orang seperti ini foto-fotonya. Saya blur gambarnya agar kalian tidak jijik melihatnya. Hancur, kulit-kulitnya melepuh, daging-dagingnya itu ada daging-daging yang ngelupas, teman-teman. Gara-gara apa? Ledakan mercon. Main mercon untuk apa? Untuk hiburan setelah hari raya atau sebelum hari raya atau pas di hari rayanya. Tapi apa? Berujung petaka. Setiap tahun, ya, setiap tahun ada beritanya sedemikian ini. Dan warga agak kapok-kapok loh. Orang-orang ini gak kapok-kapok meskipun setiap tahun ada saja kecelakaan dari mercon ini, mereka tetap. Karena mereka menganggap ini tradisi dan mereka menganggap ini momen 1 tahun sekali. Jadi harus membuat acara-acara yang ekstrim. Acara-acara yang bisa mengundang petaka seperti ini. Banyak kegiatan-kegiatan di Indonesia itu, teman-teman, yang sejatinya mereka merayakan Idul Fitri, tetapi sejatinya mereka tidak merayakan. Ya, banyak seperti video-video ini nih. Ya, pakai sound, jingkrak-jingkrak, ya, urak-urakan di jalanan, akar jeh, teman-teman. Sound, kenceng-kencengan, adu-adu kenceng-kencengan, sampai apa? Bentrokan. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Sampai tawur mereka. Ya, apa? Karena saingan, kalah saing, kalah kenceng soundnya. Panas-panasan, berantem malam takbiran. DJ, dimusikan DJ. Memilukan sekali. Kemana para ulama ini? Kok tidak memberikan fatwa? Kalau ulama sudah memberikan fatwa, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, umat akan mikir 2 kali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sedemikian menyimpang ini, merugikan orang lain ini, mengganggu orang lain ini, merusak fasilitas umum, sampai-sampai jembatan dibongkar-bongkar gara-gara soundnya mau lewat. Allah, saya tetap menunggu ini keputusan para ulama, ya. Orang-orang yang bisa menasihati orang banyak, mohon untuk berikan nasihat kepada mereka. Karena kalau saya yang kuar-kuar, Heri Pras siapa? Sejauh mana Heri Pras baca kitab Koning? Sudah sejauh mana paham agama? Ya, pasti pembenci-pembenci saya akan nyerang saya dari segi itu. Mereka itu menganggap agama itu paling pinter-pinteran baca kitab, ya. Bukan nasihat kalau bagi mereka. Nasihat agama menyatakan merokok haram, ya, makruh tahriman. Enggak, mereka cari kitab dibuka semua, teman-teman. Dicari pembenarannya. Oh, ada kok ulama yang membenarkan. Jadi mereka itu pinter-pinteran baca kitab untuk membenarkan kegiatan mereka atau membenarkan hawa nafsu mereka, ya. Begitu. Bukan mencari kebenaran lagi. Hukum fikih dulu, meskipun ada asatid nih ulama dulu, sama halnya dengan hukum homer. Homer dulu boleh diminum, ya, gak haram homer. Tapi ketika ada insiden dari homer tersebut, haram. Sama halnya dengan rokok. Dulu, sebelum ada ilmuwan yang meneliti rokok itu, sebelum ada ilmu biologi menemukan beberapa penyakit dari nikotin, tar dari tembakau, hukumnya mungkin mubah. Tetapi dengan berjalannya ilmu pengetahuan, dilakukan penelitian, oh, kok di dalam rokok ini banyak ditemukan penyakit. Selain ditemukan banyak penyakit, juga berbuat sia-sia, mubazir, buang-buang uang, bakar-bakar uang. Akhirnya apa? Hukum berubah. Hukum mubah tersebut dirubah menjadi haram. Oleh siapa? Oleh kebanyakan ulama. Di Indonesia, makruh.
Allahu Akbar. Jadi begitu teman-teman. Sekarang itu bukan ditanyakan nurani lagi. Bukan ditanyakan nasihatnya lagi. Tapi sejauh mana baca kitab gundul. Udah, begitu kalau kalangan mereka ini. Pokoknya orang-orang yang membahas seperti ini, Wahabi. Oh Wahabi kamu, dasar Wahabi. Seperti itu pokoknya. Baik teman-teman, semoga ke depan masyarakat ini bisa lebih sadar ya teman-teman. Dan asatid-asatid di setiap pojok-pojok desa, pojok-pojok kota bisa memberikan nasihat kepada umat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mubazir seperti ini. Membahayakan diri dan orang lain, merugikan diri dan orang lain. Jadi agar kita semuanya belajar nasihat agama. Begitu saja dari saya.